Hai guys, balik lagi ke YouTube channel aku Mariniwe. Hari ini aku pengen cerita yang lagi hits banget dalam seminggu ini, yaitu tentang kasusnya Vicky dan juga kasusnya Dayana. Awalnya jadi kenapa mereka berdua itu cukup terkenal. Dari si Vicky sendiri, dia cukup terkenal karena konten dia Ome TV. Sedangkan si Dayana sendiri mulai terkenal di Indonesia karena konten dia di Ome TV dengan si Vicky tersebut. Dan kalian bisa lihat beberapa kali Dayana dan Vicky bikin Ome TV bareng. Udah 6 kali mereka bikin konten bareng. Oh ya, ini video pertama Vicky dengan Dayana. Jadi mereka saling bertukar Instagram gitu. Dan followersnya Dayana baru 2000-an ya. Dan karena keuuan mereka di Ome TV dan orang-orang banyak yang suka banget nih nontonin mereka berdua di Ome TV, akhirnya mereka berdua juga tambah terkenal. Kemarin itu kasusnya kenapa sempat meledak karena followersnya dari si Dayana sendiri turun terus secara drastis. Dan terakhir followersnya Dayana itu sempat sampai ke titik 2,2 juta followers. Sampai kurun waktu kira-kira 1 minggu itu followersnya Dayana turun terus sampai terakhir itu aku lihat 1,6 juta followers guys. Awalnya mereka itu sempat kerjasama bareng untuk salah satu campaign pengiriman internasional bernama Shippers. Tapi kampanyenya mereka itu nggak berjalan dengan baik sampai akhirnya Dayana itu sempat marah sama Vicky. Dan di sini guys, aku akan cerita tanpa memihak salah satu dari mereka. Aku akan tampilin klarifikasi dari dua belah pihak. Yang pertama dari manajernya Vicky Naki, yang kedua dari manajernya Dayana. Di sini Dayana aku akan mulai panggil dengan Dede ya guys. Kalau untuk klarifikasi dari manajernya Vicky, aku nggak akan menampilkannya secara full karena kalian bisa langsung aja go to Instagramnya Vicky Naki sehabis nonton video aku. Karena kalau aku tampilin semuanya di sini, aku bakal kena copyright guys. Jadi aku akan bikin intinya aja. Videonya kalian bisa lihat videonya yang ini. Jadi ceritanya dari paket pengiriman ini, si shipper ini dia tuh pengen bikin salah satu campaign yaitu Valentine Day, dimana ceritanya Vicky Naki kirim hadiah dari Indonesia buat diterima sama Dede di Kazakhstan pas hari Valentine dan bilang, oh ternyata pakai si shipper ini pengirimannya cepet banget guys gitu. Tapi ternyata kerjasamanya nggak berjalan dengan mulus. Dan confirm dari manajernya si Vicky, dia bilang kalau permasalahannya mereka karena adanya kesalahpahaman mengenai payment, bahwa dia nggak bisa kirim payment tepat waktu dikarenakan, jadi kalau kalian tahu kemarin itu Jumat itu Imlek, Sabtu Minggu itu kan hari libur, jadi bank tuh nggak ada operasional gitu guys. Jadi dari pihaknya Vicky nggak bisa kirim fee-nya ke manajernya Dede. Manajernya Dayana tuh udah sama-sama setuju, dan aku memang udah lihat chat-chatannya, emang manajernya Dayana akhirnya setuju kalau misalnya paymentnya akan dibayar setelah bank mulai beroperasional gitu guys. Dan manajernya Vicky juga nggak menjelaskan secara detail, dia cuma bilang memang terjadinya kesalahpahaman atau miskom dari kedua manajer ini sendiri. Sedangkan dari pihaknya Dede, dia sampai memberikan bukti-bukti di Instagram pribadinya berupa chat-chatnya gitu antara manajer Vicky dengan dia sendiri. Di sini manajernya Dede menyarankan untuk beli Pandora, dan manajernya Vicky sempat tanya bisa nggak fotoin apa yang dipilih sama Dede. Apa yang Dede mau, gelang atau kalung? Manajer Vicky minta Dede untuk beli dulu hadiahnya. Di sini manajer Vicky udah sempat kirim bukti transfer yang terkendala itu. Akhirnya manajer Dede setuju dan mereka menjalankan campaign tersebut. Jadi Vicky akan repost jam 12 siang, dimana Dayana akan up jam 11 siang. Dan masalah mulai muncul dari logo ini. Jadi manajernya Dede kirim logo yang tidak ada warnanya. Dede memilih cincin untuk hadiah dalam campaign ini, dimana manajemen dari pihak Vicky mulai keberatan karena menurutnya itu terlalu formal dan dapat menimbulkan asumsi publik.
Saat manajer Vicky bertanya pertama kali apa hadiah yang Day mau, dia hanya bilang kalung ataupun gelang. Dimana seharusnya dia tanyakan dulu apabila dia membeli di luar kedua opsi tersebut. Tidak sepenuhnya salah dari manajer Day. Manajer Vicky hanya memberikan budget dan tidak memberikan apa hal yang tidak boleh dibeli oleh manajer Day. Akhirnya dia mengganti hadiahnya dengan jaket dan dari manajernya Vicky minta untuk segera mengirimkan dari box dan juga logonya untuk meminta approval ke klien. Dari kejadian sebelumnya, manajer Day udah mulai berhati-hati dan mulai menanyakan approval sebelum dia membeli sesuatu. Sampai akhirnya harinya untuk pos akan tiba dan sampai saat itu manajernya Day belum memberikan hasil akhir dari box yang akan dipost oleh Vicky. Dan sehari sebelumnya dia hanya mengirimkan paket yang seperti ini tanpa ada logonya. Sampai akhirnya di jam 11 siang dia baru mengirimkan foto yang akan dipost oleh Day saat itu. Dan manajernya Vicky meminta Day untuk mempost foto ini karena manajer Vicky mengirimkan gambar di luar jam yang telah ditentukan. Kesalahan dari manajernya Vicky tidak memberikan deadline yang pasti untuk proyek ini, di mana seharusnya dijelaskan jika tidak sesuai deadline maka pekerjaan ini akan dibatalkan. Ini dia nih guys, terjadi kesalahpahaman. Manajernya Vicky minta Day untuk mengirimkan insight dari postingannya. Tapi manajernya Day marah mengira insight yang dimaksud adalah isi dari hadiahnya. Dan akhirnya belum sampai 1 hari Day sudah menghapus postingannya. Untuk suatu kerjasama kayak gini, menurut aku nggak harusnya semuanya dibongkar ke publik. Dia juga akan merugikan pihak yang membayar dia itu si shipper. Tapi karena case ini orang jadi tahu dong, shipper itu sebenarnya memang nggak kirim barangnya secara real. Jadi itu cuma buat kayak ngiklan gitu aja. Nah menurut kalian gimana nih? Kalau menurut aku kan dari kedua-duanya memang mereka punya kayak andil kesalahannya masing-masing lah. Tapi sebenarnya followersnya Dayana itu nggak turun gara-gara berantemnya ini aja. Tapi Dayana juga sempet viral di TikTok karena story dia di live itu kayak gini. Actually I wanted to go Indonesia, then after all the hate I was thinking that I don't need that. I will be more popularity in Russia, and right now I will waiting for a famous blogger from Russia, so maybe why I don't even care about my popularity, because I have so much popular bloggers around me, so I know that they will supporting me. Tapi guys, IG live-nya itu dipotong sama netizen. I like Vicky because he is a good person. Today I apologized about my posts because so much person start hate him too. So I just want to say that just don't hate anyone because it's bad. Karena semakin hari followersnya itu semakin turun, jadi sekitar 100.000 followers per hari ya guys. Followersnya Day turun, akhirnya dia membuat klarifikasi di IG-nya. Explain why I say that in live, like I don't need Indonesian people. I didn't say that in the same way. I said like I don't need haters from Indonesia, but I really need appreciate and love fans from Indonesia, and I really communicated a lot with the people, with the fans in Indonesian. So just stop fake news. Mungkin karena dia orang Kazakhstan dan dia berbicara dalam bahasa Inggris, mungkin aja sih kalau sisi positifnya memang dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia maksud dalam bahasa Inggris gitu. Menurut kalian memang itu sesuai klarifikasi yang dia maksud, atau dia hanya panik karena followersnya dia turun terus menerus? Oke guys, sekian video dari aku. Jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe guys. Dan jangan lupa kalian share juga video ini ke teman-teman kalian. Bye bye guys.